Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh qari kita, yakni Ilham Wahab, dan terjemahan disampaikan oleh Farid yang tadi telah membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 7 sampai dengan 9. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja Anda berada, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita dengarkan tausiah dengan tema keutamaan memiliki anak perempuan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syahrani Al-Asahani. Kita persilahkan kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah kembali pertemukan kita. Mudah-mudahan kita yang hadir istiqomah di majelis-majelis ilmu ini, Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi keluarga kita, tentunya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengambil berkah acara kita malam hari ini, saya ingin mengajak jamaah ini untuk bersalawat mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara umatnya kita agar senantiasa bisa mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan terus istiqomah bersolawat, kita semua layak kelak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Muslim dalam kitab sahih beliau membahas satu bab tentang fadlul ihsani ilal banat, satu keutamaan bagaimana kita ini memuliakan anak-anak perempuan. Kenapa anak perempuan ini mesti kita muliakan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith disebutkan, dulu ternyata anak perempuan ini tak ada harganya, sampai disebutkan kanu fil jahiliyah, dulu masa jahiliyah, idza ruziqa ahaduhum unsan wa adaha, kalau mereka diberikan anak perempuan oleh Allah, maka mereka menguburnya hidup-hidup. Wa idza busyira biha, kalau datang kabar gembira, di sini disebutkan basyara, artinya kalau anak perempuan lahir harusnya kita gembira.
Orang Quraisy jahiliyah ketika baru mendengar kabar anak si fulan itu lahir perempuan, baru mendengar kabar saja, dhaqa sadruhu wa kadzuma ghaizuhu, sempit dada mereka. Kemudian kenapa sempit? Sebab menahan emosi. Kemudian waswadda wajhuhu, hitam wajah mereka. Jadi kalau anak perempuan lahir, maka jangan dimuliakan Allah, mereka sangat membencinya. Beruntung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus ke muka bumi ini dengan syariat yang ia bawa, maka wanita pun Allah muliakan. Sampai-sampai mulianya wanita, sebutan wanita dalam Al-Quran itu tidak hanya satu, tapi tiga. Laki-laki disebutkan dalam Al-Quran itu bahasanya ar-rijal saja. Ya, asal katanya rojulun bermakna laki-laki. Tidak ada yang lain. Kalaupun ada khunsya. Khunsya itu bencong. Tapi saya rasa laki-laki itu, ya, laki-laki sejati itu dia tidak melambai. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Kalau perempuan, Allah sebut dalam Al-Quran ada tiga istilah. Pertama, an-nisa. An-nisa. Yang kedua, perempuan itu Allah sebut dalam Al-Quran dengan bahasa mar'ah. Yang ketiga, sebutan wanita dalam Al-Quran Allah sebutkan min zakarin au untha. Tiga. Apa maknanya? Bahwa wanita Allah muliakan. Hadirin muliakan Allah SWT. Adapun kenapa wanita itu disebutkan anisa, di sini ada ulama berbeda-beda pendapat tentang penempatan kata anisa, penempatan kata mar'ah, kemudian penempatan kata unsa. Kalau unsa ini biasanya orang Arab memakaikan pada jenis kelamin. Jenis kelaminnya apa? Unsa. Unsa, bukan khunsya. Kalau unsa perempuan. Kalau khunsya pakai kha nun sya, khunsya artinya banci. Nah, jadi jangan salah sebut. Besok anak ibu apa? Anak saya unsa Ustaz. Nah, besok salah sebut ibu tuh. Alhamdulillah Ustaz, anak saya khunsya. Khawatir kita anaknya jadi banci pula. Nah, jangan dimuliakan Allah SWT. Kemudian an-nisa. An-nisa ini kata para ulama biasanya ditempatkan kepada wanita-wanita yang berakhlak, berbudaya, beragama. Ya, untuk wanita-wanita yang mulia, an-nisa. Kemudian mar'ah atau imro'ah. Mar'ah ini diambil dari kata mir'ah. Akar katanya sama dengan mir'atun. Mir'atun dalam bahasa Arab ibu-ibu artinya cermin. Apa artinya? Kenapa cermin Ustaz? Karena memang wanita itu ibaratkan cermin. Kalau cermin itu pecah, tak akan bisa kita satukan lagi. Andai pun kita satukan lagi, ibunda dimuliakan Allah, dia tak akan bisa satu utuh lagi. Apa maknanya? Begitulah perempuan. Kalau perempuan udah sakit hati, payahlah baik. Betul ibu-ibu? Wow, betulnya ikhlas sekali. Ibunda dimuliakan Allah SWT. Memang itu kenyataannya begitu. Contohnya apa? Kalau perempuan ini berkelahi, katakanlah cekcok dengan suaminya yang sudah menikah 15 tahun lamanya, maka kesalahan yang pernah terjadi sudah 15 tahun dia akan ingat semua pada saat itu. Itulah hebatnya wanita. Makanya bapak-bapak jangan menyakiti wanita. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Itu tadi makna daripada perempuan. Maka kita kembali kepada ayat tadi. Tadi dibacakan oleh qori kita yang Masya Allah luar biasa. Dalam surah An-Nisa ayat 9 tadi Allah sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Allah bilang apa Ustaz sama kita? Allah perintahkan kita, ya bunda dimuliakan Allah, wal yakhshal ladina, hendaklah kalian itu benar-benar takut. Lau taraku min khalfihim, kalau nanti seandainya kalian meninggalkan keturunan di belakang kalian, dhi'afa, hal dalam keadaan lemah. Lemah apanya Ustaz? Lemah akidahnya, lemah pendidikannya, lemah agamanya. Kita Allah perintahkan takut, ayah bunda dimuliakan Allah SWT. Makalah kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini, yang paling banyak menjadi korban kenakalan manusia, katakanlah oknum-oknum biadab, maka banyak yang menjadi korban adalah wanita. Yang menjadi korban sekitar 21 lebih pelecehan seksual adalah wanita. Baru terdengar kabar kemarin dari salah satu provinsi di Indonesia, ada seorang guru, oknum guru, yang mereka mendapati seorang guru kalau ingin jadi pengurus OSIS maka meski dicek dulu, maaf cakap, dicek seluruhnya, bahkan biologisnya pun dicek. Hadirin muliakan Allah SWT. Maka oleh karena itu kita meski menyelamatkan anak wanita kita, dan tentunya bagaimana kita mendidik anak-anak kita, khusus para wanita ini memang agak berbeda. Maka hadirin muliakan Allah SWT, dalam hadis disebutkan di antara keutamaan mendidik anak perempuan itu, ya, salah satunya disebutkan Nabi adalah dapat melindungi orang tuanya daripada api neraka. Bunyi hadisnya, man ubutila minal banat, siapa yang diuji oleh anak perempuan bisain dengan sesuatu, fa ahsana ilaihinna, tapi meskipun mereka repot dibuat oleh anak perempuannya, mereka tetap berbuat baik kepada anak-anaknya, kunnalahu sitran minan nar, anaknya akan menjadi hijab pendinding dari api neraka. Hadirin memuliakan Allah SWT. Dalam hadis lain disebutkan bahkan anak perempuan dari Jabir bin Abdullah, siapa yang punya salasu banatin, 3 anak perempuan. Berapa ibu-ibu? 3 anak perempuan. Kemudian yu'wihinna, diberikannya tempat tinggal, wa yarhamuhunna, disayanginya. Kemudian wa yakfuluhunna, dia rawat, dia jaga, dia berikan pendidikan yang baik. Wajabat lahul jannah, maka orang tuanya wajiblah baginya surga. Insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau anak kami 2 cemana? Maka Nabi jawab, wa in kanat isnatain, kalau anak kalian 2 pun kalian urus seperti yang saya sampaikan tadi, diberikan tempat tinggal, disayangi mereka, dididik agamanya, diberikan pendidikan yang baik, maka tetap wajabat lahul jannah. Kemudian Anas bin Malik menyampaikan hadis, mengomentari hadis ini, andai sahabat bertanya, kalau satu bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi juga akan sampaikan, meskipun anak kalian perempuan 1, kalian berikan tempat tinggal, kalian sayangi, lalu kalian didik agamanya, maka tetap kalian akan dapat surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi ibu-ibu dimuliakan Allah, jangan memahami hadis ini tekstual. Ustadz, kata hadisnya 3 anak perempuan Ustadz. Saya sampai hari ini saya sudah 5 laki-laki semua Ustadz. Kalau saya tambah 3 lagi 8 Ustadz. Itu pun kalau laki-laki, kalau perempuan. Kalau laki-laki Ustadz 8 laki-laki jadinya. Ayo bunda dimuliakan Allah SWT. Artinya ini motivasi kepada kita dalam mendidik anak ini, meski ada keseriusan, karena balasannya adalah surga. Ibu-ibu dimuliakan Allah SWT, wanita itu lahir dia, maka dia bisa menjadi pendinding orang tuanya dari api neraka. Menikah dia, maka ia menyempurnakan separuh agama suaminya, wanita. Lalu dia jadi ibu nantinya, surga ada di telapak kakinya. Masya Allah, kemuliaan wanita.
Maka para syair-syair qasidah lama kita dulu sering menyampaikan lagu tentang memuliakan ibu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, dan sampai akhir. Nah, begitu Ustadz kalau sudah tak hafal lagunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah yang punya anak perempuan namun juga tidak berkecil hati. Anak laki-laki pun tetap sama. Artinya balasan surga itu Allah akan berikan kepada orang-orang tua yang mendidik anak-anak mereka. Jemaah dimuliakan Allah SWT, satu ketika pada masa Khalifah Umar, datanglah orang tua yang membawa anak mereka ke depan Khalifah Umar. Lalu dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, anak saya ini telah durhaka kepada saya." Lalu anak tadi protes. Apa kata anak tadi? "Alaisa lil waladi haqqun?" Apakah kami ini tak punya hak dari ayah kami? Kata Amirul Mukminin, anak punya hak 3. 1, bahwa ibunya meski disayangi, meski dikasihi, dinafkahi secara baik. Kemudian yang kedua, diberikan anak itu nama yang baik. Yang ketiga, diajarkan anak itu Al-Quran. Lalu anak tadi langsung bersumpah, "Demi Tuhan wahai Khalifah, saya tak pernah diajarkan ayah saya yang demikian itu. Ibu saya tak pernah dia nafkahi dengan baik. Yang kedua, bahwa saya diberikan nama Ju'ala." Ju'ala maknanya khunfusa dalam bahasa Arab, kumbang kelapa busuk. Kumbang kelapa, itulah nama anaknya. Yang ketiga, ayah saya tak pernah mengajarkan saya Al-Quran. Langsung berubah tatapan Umar dari anak tadi, bergeser tatapan yang tajam kepada ayahnya tadi. Kalau begini, engkau telah dulu durhaka kepada anakmu. Engkau telah dulu durhaka pada anakmu. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ternyata ada juga orang tua yang durhaka. Orang tua yang seperti apa? Orang tua yang tak memberikan hak anaknya. Kenapa banyak hari ini anak perempuan tak pandai memasak? Kenapa hari ini anak perempuan tak pandai jaga aurat? Kenapa hari ini banyak anak perempuan yang suka melawan pada orang tuanya? Jangan pernah menyalahkan anak. Maka syariat kita sudah mengajarkan, ibtahu sibyanakum bila ilaha illallah. Kalau anak itu lahir, kata ulama dalam kitab Sya'bul Iman, kalau anak itu lahir, ajarkan mereka kalimat la ilaha, artinya ajarkan agama. La ilaha illallah telinga mereka. Makanya dalam kita orang-orang Melayu Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak lahir adzankan di telinga kanan, qomatkan di telinga kiri. Kalau perempuan dikomatkan. Apa tandanya Ustadz? Itulah maknanya tadi, memperdengarkan kalimat tauhid kepada mereka, bahwa pertama sekali awaluddin ma'rifatullah, yang dikenalkan kepada anak itu adalah mengenal Allah. Ini ndak yang dikenalkan lagu cicak-cicak di dinding. Besok anak tuh ndak jadi cicak, tapi perangannya macam cicak. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Maka penting kita mendidik anak, terlebih lagi anak perempuan. Mereka akan jadi ibu, mereka akan jadi istri, harus pandai memasak. Saya jarang sekali menemui orang-orang zaman-zaman dahulu seperti ibu-ibu kita ini tak pandai memasak. Pasti semua pandai memasak. Kenapa Ustaz? Karena dulu emaknya kalau masak, anaknya ikut ke dapur, ikut merajang bawang, ikut merajang cabai. Hari ini ibunya merajang cabai, dia merajang HP. Na'udzubillahi min dzalik. Ibunda dimuliakan Allah SWT. Sekali lagi, Allah tadi suruh kita
hendaklah kalian ini benar-benar takut. Takut apa Ustadz? Meninggalkan anak keturunan yang lemah di belakang nantinya.